subscribe YouTube Prayoga Sinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayoga Sinyo ya. Pasti kita pernah dengar istilah tentang cari panggung. Pernah dong? Banyak kali orang ketika melakukan sesuatu kegiatan hanya untuk mengejar keinginan untuk mendapatkan perhatian, lalu kemudian ingin mempromosikan diri, sehingga akhirnya dia mengejar-ngejar panggung di mana-mana aja. Kalau bisa dia tampil, dia kelihatan, lalu kemudian semua orang inginnya melihat dan mendengar apapun juga yang dia lakukan dan dia kerjakan, bahkan juga dikatakan gitu ya, karena banyak orang ingin mengejar kedudukan-kedudukan yang katakan seringkali menjadi keinginan banyak orang. Ini tentu sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yesus gitu ya, dalam dia melakukan segala hal, dalam pelayanannya, dalam berbagai kegiatan yang kalau kita ingin melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama, lakukan itu dalam ketulusan, jangan disisipi oleh keinginan-keinginan diri hanya untuk mementingkan diri sendiri, mendapatkan puji-pujian dari orang lain, apalagi untuk mengejar sebuah kedudukan. Enggak banget lah. Sebaiknya mintalah kepada Tuhan agar apa yang kita kerjakan itu berkenan di hadapannya, sehingga setiap hal yang kita lakukan itu mendatangkan kebaikan bagi sesama, juga menjadi kebanggaan bagi diri, tapi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Enggak perlu pengakuan manusia, tapi Tuhan melihat dan mengakui setiap hal yang kamu lakukan, dan Ia akan mengangkatmu menjadi pribadi-pribadi yang membawa berkat. Selamat datang kembali di Day of Lampung. Sampai juga di hari ke-33. Bener gak sih? D33. Iya, D33. Karena D32 kemarin kan bahas tentang nomaden atau sebuah mimpi yang terwujud dengan cara yang lain. Sekarang D33, jadi sudah melebihi 1 bulan lebih saya di Lampung bercerita tentang apapun itu. Sekarang saya bercerita tentang foto, sebuah foto yang berkontradiksi dengan kejadian yang saya alami di hari yang sama. Pertama adalah sebuah foto ini sebuah foto yang saya itu melihat foto ini diposting di 2 akun yang berbeda dengan musik yang berbeda juga. Saya senyum-senyum sendiri, nggak tahu kenapa kok bisa mereka bertemu, 2 idol group dengan 2 genre yang berbeda. Yang satu adalah hip hop beat dengan beat yang cukup tinggi, sedangkan yang satu adalah metal antara Chicago dan baby metal, mempertemukan 2 orang vokalis dengan nama yang sama, yaitu Suzuka, dengan salah satu membernya juga hampir mirip, yaitu Mizuo dan Moa, lalu Momoko dan Kanon, dan satunya lagi siapa ya, lupa saya. Pokoknya saya lupa salah satu anggota dari Atara Chicago.
sebuah anomali kecil, dua dua idol group dengan genre yang berbeda bisa bertemu dan dance bersama-sama. Yang satu pakai Tokyo Calling, yang satu pakai From Me to You. Teman-teman bisa nonton videonya di masing-masing Instagram, karena kalau saya masukkan pasti kena copyright. Lalu apa hubungannya dengan cari panggung? Video sebelum ini tadi, sebelum saya masuk ke dalam video di awal cari panggung. Kenapa saya membahas seseorang yang kontradiktif kan, cari panggung dan memberikan ayat juga di sana. Saya bingung videonya itu pakai apa, karena nggak ada yang terwakilkan. Biasanya kan ada beberapa video yang terwakilkan ya, ada juga video-video aneh, tapi saya ingin memasukkan video yang memang ada unsur cari panggung. Mungkin menurut saya adalah antara Chicago berfoto atau berduet dengan Baby Metal juga cari panggung. Begitu sebaliknya, mereka sama-sama mencari massa dari dua subgenre musik yang berbeda. Tapi saya membahas cari panggung ini adalah dalam arti yang lain. Di sini baru juga 1 bulan lebih bergumul dengan teman-teman dari sini. Saya akan bercerita tentang seseorang yang baru saya kenal. Tidak akan menyebutkan namanya, saya tidak akan menjelekkan dia, tapi dengan gelagat yang dia punya, saya merasa dia tuh cari panggung. Kalau bisa begitu, banyak faktor yang bisa saya judge atau saya sematkan ke dia karena cari panggung tersebut. Pertama adalah dia selalu menjawab tepat tapi tidak tepat saat teman-teman atasan, teman-teman atau bapak-bapak atasan itu memberi pertanyaan atau menanyakan sesuatu hal yang lebih detail. Contoh. Saat dia menanyakan suatu bab di buku, contoh ya. Jadi bapak-bapak atasan atau bapak-bapak yang lebih senior bertanya tentang halaman berapakah bab yang membahas tentang mobil setir kanan. Nah, teman saya ini menjawab dengan ngasal, asal bunyi. Oh, dia menjawab dengan cepat, tapi tidak tepat. Jadi dia langsung jawab, oh Pak, kalau membahas mobil setir kanan berada di halaman 17. Contoh ya, halaman 17 di paragraf nomor 3. Aslinya adalah di bab 9 atau bab 10 paragraf 1. Sudah mulai asbun dia cari perhatian. Saya sendiri membenarkan. Mungkin kata yang lebih tepatnya adalah menyapu kesalahan. Namun perspektif dia terhadap saya itu salah. Dia melihat saya kebalikannya. Dia melihat saya bahwa saya sok pintar. Padahal yang saya tampilkan adalah fakta kebenarannya.
satu kali. Lalu kedua kalinya begitu terus. Hanya si bapak-bapak senior bertanya tentang apa, dia menjawab dengan cepat tapi tidak tepat. Ya sudah. Untuk ketiga kalinya lebih parah. Untuk yang ketiga kalinya dia memakai kata ganti pertama. Kata ganti orang pertama untuk membalas teman-teman senior. Saya banyak banget belajar banyak hal tentang kehidupan ini. Saya nggak peduli umurmu berapa, saya nggak peduli kamu dari mana, saya nggak peduli kamu anaknya siapa. Minimal untuk memakai kata ganti pertama terhadap dirimu itu kalau bisa memakai kata saya untuk orang yang lebih tua, lebih senior atau lebih mempunyai jabatan lebih baik daripada dirimu. Jangan sekali-sekali memakai kata aku, memakai kata gua, memakai kata apa lagi ya? Awakku kalau bahasa Jawa, kan tidak tahu bahasa Lampung seperti apa. Karena untuk menghormati posisi dia sebagai apa. Contoh, saya dengan guru saya, misalkan saya punya guru, saya akan memakai kata saya untuk izin keluar. Contoh adalah, Bu, saya mohon izin keluar. Saya mohon izin keluar. Pakai saya. Bu, saya izin bertanya. Bu, saya izin bla bla bla. Bukan, Bu, aku izin bertanya dong. Itu terlalu gak sopan. Gak sopan dan tidak menghormati posisi dia sebagai apa. Ini bukan standar normalisasi daerah atau budaya, tapi ini adalah sebuah bare minimum untuk menjaga kehormatan. Lalu pesan pun jangan disingkat-singkat. Kita memiliki waktu yang cukup banyak untuk merangkai sebuah kata sesopan mungkin untuk orang yang lebih dihormati. Gak usah mentang-mentang dia dari satu kawasan, mentang-mentang dia seumuran, enggak. Mentang-mentang dia enggak baper, enggak. Ini bukan tentang itu, tapi ini tentang gimana kita bahasa Indonesianya, memberi respect, memberi hormat kepada orang lain. Saya sendiri, saya memanggil semua teman-teman senior adalah Mas. Entah itu sudah berkeluarga atau belum, entah itu umurnya jauh dari saya atau belum, ataupun umurnya di bawah saya atau tidak, saya panggil Mas untuk menghormati posisi dia, posisi bapak-bapak ini, atau posisi mas-mas ini, atau posisi kakak-kakak ini, itu di atas saya yang sudah memiliki jam terbang lebih tinggi, yang memiliki ilmu yang lebih tinggi. Itulah kenapa saya panggil Mas. Kalaupun cewek bisa panggil Kak atau Mbak, bukan sembarangan. Itu. Yang kedua adalah memberi salam. Selamat malam Pak, malam Mas. Terus mengucapkan terima kasih Pak, terima kasih Mas. Itu adalah bare minimum, itu adalah sebuah titik di mana standar paling rendah manusia, bukan standar paling normal manusia untuk menghormati manusia lain.
ini tidak, aku bukan mau menyalahkan pilihanmu, tapi ini adalah standar minimum loh yang kamu nggak punya, standar attitude. Mungkin besok saya akan menjelaskan sedikit tentang segitiga attitude, segitiga di mana bukan segitiga attitude yang tidak bisa dipelajari oleh orang manapun karena saya baru buat sendiri. Tapi itu yang wajib harus dilakukan biar setiap hari nyambung gitu ya videonya. Jadi gitu. Kelihatan banget kalau temen saya itu cari panggung banget. Nah, karena saya merasa kalau teman saya ini cari panggung, maka saya sudahi kontribusi saya untuk cari panggung juga. Saya akui saya cari panggung, tapi untuk membenarkan kesalahan yang dia buat. Nah, selanjutnya saya nggak peduli. Mau kamu mau salah mau bener saya nggak peduli. Itu urusanmu, saya nggak mau bela. Kalau salah ya udah, itu urusanmu. Nggak usah, aku nggak mau tanggung jawab, bukan nggak mau tanggung jawab, nggak mau bela kamu. Tapi kalau udah kebangetan, salahnya udah terlalu parah, aku bakal membenarkan, aku akan mengoreksi itu. Itu aja. Karena baterai saya sudah habis, jadi terima kasih teman-teman sudah nonton video ini selama 18 menit. Kita lanjut besok tentang membahas segitiga attitude. Jadi terima kasih teman, bye bye.